Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita di hari ini pertemuan ke-22 kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Syekh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan yang lalu sudah masuk di sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ya. Kita sudah baca juga satu hadis pertama terkait dengan doa apa? Iftitah. Satu hadis pertama terkait dengan doa iftitah. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis kedua yang beliau sebutkan. Dan kemarin kita sudah bahas ya basmalah. Sudah? Ta'awudz juga sudah ya? Baik, berarti pas dengan masuknya ini kita langsung pembahasan takbir dan alhamdulillahirabbil alamin. Kata beliau rahimahullahu taala di hadis berikutnya, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadati lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Wa kana yaftarishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an 'uqubati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dira'aihi firasyas sab'. Wa kana yakhtimus shalah bit taslim. Ini sebenarnya pembahasan salat dari awal sampai akhir. Dari takbiratul ihram sampai ya salam. Dari takbiratul ihram sampai salam. Pembahasan hadis ini tentunya adalah pembahasan yang panjang. Kita terjemah dulu, baru nanti kita bahas. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan takbir. Nanti kita akan bahas takbirnya, hukumnya takbir apa namanya. Wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk mendukung pembahasan kita sebelumnya bahwasanya Nabi SAW itu tidak membaca basmalah dijaharkan. Dengan dijaharkan, tidak. Belum langsung membaca dijaharkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti kita akan berbicara tentang hukum membaca Al-Fatihah. Di sini bukan lagi basmalahnya karena basmalah sudah lewat. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu. Dan adalah beliau apabila ruku maka beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya. Tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya. Akan tetapi antara itu, yaitu tidak naik, tidak turun kepalanya, tidak mengarah ke atas, tidak pula mengarah ke bawah, tapi antaranya, yaitu lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud. Dan adalah beliau apabila mengangkat kepalanya dari ruku maka beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'ima, sampai beliau lurus berdiri. Itu yang diistilahkan dengan tumakninah. Nanti kita akan bahas hukum tumakninah saat bangkit dari ruku dan di ruku. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadati lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Adalah beliau
apabila mengangkat kepalanya dari sujud, ini nanti ada pembahasan sujud. Belum tidak sujud sampai lurus berdiri. Maksud untuk sujud kedua. Jadi ketika turun sujud, satu kali bangkit, belum tidak langsung sujud sampai duduk lurus. Makanya yaqulu fi kulli rakaatain adalah beliau katakan di setiap 2 rakaat at-tahiyah. Ini tahiyat awal. Tahiyat awal. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Adalah beliau menghamparkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Ini duduk iftirash. Yafrishu diistilahkan dia duduk apa? Iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dan menancapkan telapak kaki kanan. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan belum melarang dari duduk ukbah, duduknya ukbahnya syaitan, yaitu ditafsirkan oleh para ulama maksudnya duduk iqa. Yang dimaksud duduk iqa yang terlarang. Nanti kita akan jelaskan bahwa duduk iqa itu ada 2 bentuknya, ada yang boleh, ada yang terlarang. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Wa innaha ayyaftarish rajul dhira'aihi iftirasha sabu. Dan Nabi melarang seorang lelaki itu menghamparkan tangannya seperti hewan buas menghamparkan tangannya itu ketika sujud. Dilarang kasih sentuh begini di lantai. Dari depan ini sampai ke siku, seperti anjing kalau tidur. Ya kan? Kalau anjing tidur kan dia begini. Pernah lihat anjing tidur? Orang kota mungkin jarang, orang daerah bisa. Yes, Mas Baktiar, ada anjing tadi rumah? Oh, enggak ada. Iya. Cuman pernah lihat? Banyak anjing ya di tempatnya. Gimana kalau dia duduk? Tidur. Kalau dia duduk iqa. Nanti ada duduk iqa-nya anjing yang tidak boleh, iqa yang terlarang. Ini kalau anjing sedang tidur, gimana dia? Oh, kau sudah? Iya, iya. Perlu bersingkir nanti Arif. Iya, maksudnya dia gini. Ini di tempat sujud dari depan ini sampai ke belakang. Nabi larang, ini haram. Sah solatnya tapi berdosa. Nanti kita akan jelaskan ulang. Wa kana yahtimu shalah bit taslim, dan adalah beliau menutup salatnya dengan salam. Ini hadis, ya, hadisnya Aisyah ini adalah merupakan hadis pokok di dalam menjelaskan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah inti-intinya. Ini hadis Aisyah. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid adalah hadis pokok dalam menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya itu pembahasan terpisah. Pembahasan terpisah. Sujudnya bagaimana? Nanti bisa kita baca cepat itu setelahnya, tapi kita jelaskan secara rinci dulu ini. Hadis yang belum sebutkan ini yang lengkap. Jadi kita jelaskan sifat salat Nabi pakai hadis yang ini. Kemarin sudah lewat sebelumnya pembahasan iftitah, ya, ta'awud, basmalah. Itu lengkap ya kemarin ya. Selesai ya. Baik. Nah, sekarang berarti masuk di takbir. Takbir yang masuk dalam hadis tadi adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram, para ulama, mayoritas ulama dalam hal ini bahkan tidak ada yang menyelisihi mereka kecuali Abu Hanifah, menyatakan bahwa takbiratul ihram adalah merupakan rukun solat. Adalah merupakan rukun solat. Berdasarkan dalil yang sangat banyak. Kalau hadits Aisyah ini bentuknya kan penukilan, tidak ada perintah. Kalau yang seperti ini kan kadang orang akan mengatakan dia adalah sunnah, karena beliau kan menukilnya. Adalah Rasulullah kalau buka solat dengan takbir, baca Fatihah, kan begitu. Tidak ada perintah lafadznya, tidak ada perintah. Takbiratul ihram hukumnya adalah rukun solat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan orang yang salah solatnya. Pernah terjadi satu kisah.
ada orang yang masuk masjid, Nabi suruh ulang sholatnya sampai 3 kali, karena sholatnya salah. Setelah itu Nabi ajarkan kepadanya hal-hal yang membuat sholatnya sah. Itu Nabi mengajarkannya yang rukun saja, yang wajib dan sunat tidak. Makanya di hadis itu, kalau antum mau tahu apa saja rukun dalam sholat, baca hadis al-musi sholatah, hadis orang yang salah sholatnya. Karena Nabi mengajarkan kepadanya apa yang membuat sholatnya sah. Tidak apa-apa saya baca semuanya, untuk didengar saja dulu hadisnya itu, yaitu yang menjadi rukun ataupun syarat sholat. Tidak ada sholat kalau itu tidak ada. Ana baca dulu supaya nanti tinggal ana bilang ketika bahas ruku, tinggal ana bilang dalilnya adalah hadis orang yang salah sholatnya. Paham kan? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna rajulan dakhala al-masjida fa shalla. Ada seorang lelaki masuk masjid, kemudian dia sholat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berada di sisi masjid. Faja'a fasallama alaih. Setelah dia sholat, itu laki-laki datang, dia salam kepada Nabi SAW. Seperti biasa para sahabat kalau datang ke masjid Nabi SAW, dia salam kepada Nabi. Faqala lahu, maka Nabi malah berkata kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Maka orang ini pun faraja fasolla tsumma sallama. Dia kembali sholat kemudian salam. Maksudnya ini ringkas cerita, dia sholat selesai salam. Kemudian datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama juga dengan datangnya yang pertama. Tapi Nabi bilang kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi, dia ulangi lagi. Ini kali yang ketiga dia ulanginya. Kan pertama datang salam, Nabi bilang sholat. Kedua itu datang lagi salam kepada Nabi SAW, Nabi bilang kembali sholat. Dia pergi lagi sholat. Ini ketiga. Setelah selesai ketiga kalinya, dia datang kepada Nabi SAW, salam kepada Nabi SAW, dan Nabi lagi katakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali sholat, sungguh kamu belum sholat. Orang ini karena sudah 3 kali, dia bilang kepada Nabi SAW, ya, pada kali yang ketiga, fa'alimni, ajarkan saya hal yang membuat sholat saya itu sah. Iya, dalam riwayat lain saya tidak bisa lebih baik daripada ini. Ini sudah yang terbaik ini. Yang pertama tadi kemudian saya lakukan, kedua saya sudah anggap baik, yang ketiga lagi saya sudah lakukan yang terbaik. Mungkin dia bilang saya tidak bisa lagi lebih baik daripada ini. Dan dia katakan fa'alimni, ajarkan saya gimana yang bagusnya, yang baiknya. Maka Nabi SAW ajarkan kepadanya sholat. Kata Nabi, idza qumta ila sholati fa'asbigil wudu. Kalau antum berdiri mau sholat, maka sempurnakanlah wudu. Ini syarat namanya. Karena apa yang harus dilakukan sebelum sholat namanya syarat. Ya, dan kita sudah bahas tentang wudu. Tsumma staqbilil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Ini juga syarat sahnya sholat. Fakabbir, ini lafaz kita, ini yang dimaukan. Maka setelah itu bertakbirlah. Paham kan? Ini perintah. Ini apa yang ada dalam hadis ini adalah rukun sholat yang pertama, takbiratul ihram. Setelah itu waqra' ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Baca yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an, maksudnya Al-Fatihah. Karena Nabi SAW katakan di hadis lain, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Dan yang mudah juga dibaca itu Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah sulit, ya kan? Al-Fatihah walaupun orang tidak hafal, dengan sengaja dia akan hafal kalau dia pergi ke masjid solat, ya kan? Iya, karena banyaknya orang yang membaca Al-Fatihah. Kemudian sumarka, kemudian rukulah. Jadi Nabi tidak sebutkan doa iftitah. Kenapa? Karena itu hal yang sunnah. Jadi di sini hanya belum menyebutkan apa? Rukun solat. Perhatikan baik-baik. Rukun solat. Kalau di hadis Aisyah tadi itu ada
rukun, ada sunnah. Paham kan? Iya. Jadi summarka, kemudian kamu rukuklah. Jadi ruku itu nanti kita akan jelaskan, dia rukun solat. Kata Nabi SAW, hatta tatma'inna roki'ah, sampai kamu tumakninah dalam ruku. Tumakninah dalam ruku, rukun solat. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Sumar rosaka. Kemudian angkat kepalamu, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku adalah rukun solat. Kalau ada orang ruku kemudian bilang, terlanjur di bawah lah, langsung ke bawah saja. Tidak bangkit. Apa hukum solatnya? Batal. Ini rukun, harus bangkit dulu. Harus bangkit dulu. Hatta tatma'inna, hatta ta'tadila qaima, sampai kamu lurus berdiri. Tidak boleh sama Allahu liman hamidah masih bengkok langsung ke bawah, tidak boleh. Nabi bilang hatta ta'tadila qaima, sampai kamu lurus berdiri. Sampai kamu lurus berdiri. Masjud, kemudian kamu sujud. Ini rukun berikutnya. Perintah ini, kemudian kamu sujud. Ini sujud yang pertama. Hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tumanina dalam sujud. Tumanina dalam sujud adalah rukun solat. Sumarfa, kemudian berangkat dari sujud pertama. Harus bangkit dari sujud pertama, duduk sampai hatta tastawiya wa tatma'inna jalisa, sampai kamu lurus duduk dan tumaknina duduk. Membaca doa antara dua sujud itu lain hukumnya, bukan rukun solat. Bukan apa? Rukun solat. Ini rukun saja. Rukunnya itu adalah antum bangkit dari sujud pertama, duduk, tumakninah. Setelah itu masjude hatta tatma'inna sajidah, yang kedua. Kemudian kamu sujud lagi yang kedua sampai tumakninah dalam sujud. Sumarfa hatta tastawiya qaima, kemudian antum bangkit dari sujud kedua sampai antum lurus berdiri. Paham kan? Tidak disebutkan dulu istirahat atau tidak, karena ini masalah sunnah. Kan paham kan? Ini yang disebutkan adalah yang rukunnya. Tsumma al-dzalika fi sholatika kulli, karena Nabi hanya ajarkan satu rakaat. Kemudian lakukan seperti itu di solatmu seluruhnya. Karena rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Jadi Nabi ajarkan satu rakaat saja. Paham kan? Menjadi rukun solat. Dalil kita di sini takbiratul ihram adalah rukun solat itu tadi. Fakabbir. Maka bertakbirlah. Bertakbirlah. Ini terkait dengan takbiratul ihram. Dia adalah merupakan apa? Rukun solat. Dia adalah rukun solat. Iya. Kemudian takbir yang dimaksudkan adalah lafaz Allahu Akbar. Takbir yang dimaksudkan adalah lafaz apa? Allahu Akbar. Iya. Itu. Dan itu lafaz adalah merupakan pendapat mayoritas ulama. Kan memang fakabbir, maka bertakbirlah. Lafaz mayoritas ulama, lafaz itu yang dilafazkan Allahu Akbar, itu pendapat mayoritas ulama. Karena Nabi SAW mencontohkan lafaznya adalah Allahu Akbar, walaupun beliau cuma katakan fakabbir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Humaid, dia katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbalal qibla wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat menghadap kiblat, beliau angkat kedua tangannya dan beliau berucap Allahu Akbar. Demikian pula dari hadis Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, bahasanya kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati qala Allahu Akbar. Apabila beliau berdiri salat maka beliau ucapkan Allahu Akbar. Ini mayoritas, tidak ada yang menyelisihinya kecuali Abu Hanifah.
Kalau Abu Hanifah katanya boleh dengan lafaz-lafaz yang lain, yang penting terkandung dalamnya pengagungan, pembesaran kepada Allah. Karena kan dia bilang fakabbir, maka bertakbirlah. Bertakbir di sini maksudnya bisa maknanya adalah besarkanlah Allah, agungkanlah Allah, sucikanlah Allah. Maka perlu katakan boleh diganti dengan lafaz lain. Boleh antum baca Allahul Azim, Allahul Kabir, ya, boleh Allahul Jalil, boleh juga Subhanallah, boleh juga Alhamdulillah, boleh juga La ilaha illallah, boleh. Yang penting ada disebut nama Allah. Itu pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Beliau punya dalil juga. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakara asma rabbih fa shalla." Disebut nama Rabbnya, kemudian dia salat. Disebut nama Rabbnya. Ya kan, yang penting sebut nama Allah. Iya kan? Itu dalil beliau. Cuman tentunya pendapat ini menyelisihi sunnah. Karena itu tadi penukilan-penukilan bahwa Nabi SAW memulai salatnya dengan baca apa? Allahu Akbar. Iya betul. Ayat tadi wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia sebut nama Rabbnya maka dia salat. Nama disebut apa? Ya Allahu Akbar. Kan itu kan ayat umum. Kemudian dikhususkan oleh perbuatan Nabi. Ayatnya memang dia sebut nama Rabbnya. Apa yang dia sebut? Allahu Akbar. Diterangkan oleh hadis. Diterangkan oleh hadis. Tidak sampai kepada Abu Hanifah dalil-dalil terkait dengan Nabi bertakbir. Ya, maka yang benarnya dengan lafaz Allahu Akbar, tidak boleh dengan lafaz lain. Tidak boleh dengan lafaz yang lain. Dan takbir itu harus dilafadzkan. Harus dilafadzkan, tidak boleh diucapkan dalam hati. Ya, harus dilafadzkan. Paling sedikit adalah dia menggerakkan lisannya. Dia bergerak lisannya, Allahu Akbar, bibirnya. Iya, itu ditakbir. Kemudian tidak disebutkan dalam hadis Aisyah kecuali takbir mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah dan itu disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan. Jadi takbirnya rukun salat. Kita berkata Allahu Akbar rukun salat. Mengangkat tangannya sunnah. Artinya kalau ada orang salat dia takbir tidak angkat tangan, tidak ada masalah, tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Dia tidak dapat pahala sunnah. Iya. Adapun terkait dengan kapan dia angkat tangan, kapan seorang itu mengangkat tangan, dalam mengangkat tangan, ya, ada beberapa posisi seorang mengangkat tangan. Yang pertama, boleh dia mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Jadi sambil bilang Allahu Akbar sambil diangkat tangan. Boleh. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Beliau katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza ftataha shalah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya kalau belum membuka salat. Itu maksudnya kalau membuka salat. Kapan itu dia buka salatnya? Bersaat bertakbir. Saat apa? Bertakbir. Jadi Allahu Akbar bersamaan, berbarengan. Ini yang pertama. Bahkan ada lafaz yang lebih jelas dari Ibnu Umar, tapi dalam lafaz Imam Al-Bukhari. Beliau bilang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Paham kan? Bersamaan. Yang kedua, boleh mengangkat kedua tangan sebelum bertakbir. Jadi angkat dulu Allahu Akbar. Boleh. Datang hadisnya dalam riwayat Ibnu Umar, riwayat Imam Muslim. Katanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma
kabbaro. Pakai kata summa, ada jaraknya. Adalah Rasulullah SAW apabila belum berdiri untuk sholat, belum mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, kemudian belum bertakbir. Jadi angkat tangan sejajar dengan bahu, baru apa? Belum bertakbir, pakai kata summa. Kalau tadi hina, kalau ini pakai apa? Summa. Kadang ketiga, itu kadang kedua. Kadang ketiga boleh mengangkat tangan setelah bertakbir. Jadi tadi bersamaan, yang kedua angkat baru takbir. Kalau ini Allahu Akbar baru angkat. Boleh, itu yang ketiga. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik ibn Huwairis. Kata beliau, anna Rasulullah SAW kana idza kabbaro rafa'a yadayhi. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau sudah bertakbir, beliau angkat tangannya. Apabila sudah bertakbir, maka beliau angkat apa? Tangannya. Dipahami kan? Ini tiga, semuanya boleh. Adapun diangkatnya tangan sampai ke mana, maka telah disebutkan tadi di hadis. Ya, ada dua penukilan dari Nabi SAW. Ya, sampai mana seorang itu mengangkat tangan. Ya, yang pertama boleh dia angkat sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Tetap di depan, bukan di samping. Jangan sampai dibilang sejajar berarti sampingnya supaya tidak sejajar. Oh, ini kasihan tetangga kiri kanan. Maksudnya di depan tapi apa? Sejajar dengan bahu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Katanya dari sahabat Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ini yang sunnah. Sejajar dengan kedua bahu. Ini yang pertama. Yang kedua boleh sejajar dengan daun telinga atau ujung daun telinga. Ujung daun telinga. Itu yang kedua. Boleh. Dan hanya dua ini. Yang kedua ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Malik ibn Huwairis. Katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir, maka beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Sejajar dengan kedua telinganya. Dalam lafaz riwayat Imam Muslim juga dikatakan hatta yuhadiya bihima furu'a udunai, sampai beliau sejajar dengan ujung kedua telinganya. Ujung dua telinganya. Jadi ini paling tingginya telinga. Bukan di atasnya. Allahu Akbar. Itu sudah lebih dari sunnah. Iya. Sudah lebih dari sunnah. Sunnah mengangkat tangan, tapi sunnahnya itu ada aturannya. Iya. Sunnahnya ada aturannya. Yaitu dua, sejajar bahu atau sejajar daun telinga. Itu sunnahnya. Siapa yang mengangkat kurang dari itu atau lebih dari itu, maka dia menyelisih sunnah. Salatnya tetap sah, tapi dia menyelisih apa? Sunnah. Dipahami kan? Adapun keadaan jarinya ketika mengangkat, jarinya dibentangkan ke atas. Jarinya dibentangkan ke atas, bukan Allahu Akbar. Iya. Kan ada orang kan Allah, dia gini. Allah. Iya, jarinya adalah dibentangkan ke atas. Apakah direnggangkan atau tidak? Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama seperti yang dinukil dari pendapat orang-orang Syafi'iyah, mereka menyunahkan untuk direnggangkan. Jadi diangkat
Allahu Akbar, direnggangkan. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara nasyara asabi'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bertakbir maka belum merenggangkan jari-jarinya. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yahya bin Yazid Al-Yaman. Dia adalah rawi yang jelek hafalannya sehingga didoifkan oleh Syekh Albani rahimahullah yang mengatakan direnggangkan. Ini pendapatnya pengikut Syafi'iyah yang mereka renggangkan. Tapi dalil yang mereka pakai, Nabi SAW ketika belum bertakbir belum mengangkat tangannya dan merenggangkan jarinya, dhaif. Bahkan datang hadis yang menyelisihinya dalam riwayat Imam Tirmidzi pula. Tapi juga Abu Daud meriwayatkannya, disahihkan oleh Syekh Albani. Dan lafaz tidak ada kata merenggangkan. Dari sahabat juga yang sama. Itu menunjukkan tadi itu dhaif, menyelisih bahkan ini. Yaitu kata Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama fi sholati rafa yadayhi madda. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat maka beliau mengangkat tangannya dengan cara membentangkannya. Dengan cara apa? Membentangkannya, hanya membentangkan ke atas. Tidak disebut apa? Merenggangkan. Ini terkait dengan hal tersebut. Iya. Dan ini hukumnya sama antara laki-laki dan perempuan. Mengangkat tangan tadi sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Karena ada juga yang berpendapat bahwa perempuan dia katanya tidak mengangkat tangannya ya kecuali hingga batas dadanya saja. Jadi perempuan angkat sedadanya saja. Karena katanya kalau lebih dari itu akan terbuka auratnya. Ya, tapi sebenarnya tidak. Kalau dia punya pakaian yang luas, ya kan, yang tertutup, yang panjang ke bawah, otomatis kalau diangkat tentunya tidak akan terbuka auratnya. Jadi ini yang benarnya umum untuk laki-laki dan perempuan, kan tidak ada dalil yang membedakan. Tidak ada dalil yang membedakan. Setelah itu penulis juga tidak menyebutkan di sini, kan hanya takbir langsung baca Al-Fatihah. Ya, kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu, maksudnya setelah kita angkat tadi, maka kita letakkan kanan di mana? Di atas tangan kiri. Dan itu hukumnya adalah wajib. Walaupun pada awalnya dulu ada datang periwayatan diirsal. Diirsal maksudnya setelah takbir Allahu Akbar kemudian ke bawah begini. Iya. Yang benarnya wajib kita letakkan kanan di atas yang kiri. Kanan di atas yang kiri. Itu diperintahkan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulul yadal yumna ala dira'ihil yusra fi shalah. Adalah orang-orang diperintahkan ya agar meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Di dalam salat. Demikian pula ini juga dinukil dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim ya, dari Wa'il bin Hujur. Dia katakan ra'aitun Nabi SAW wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Saya melihat Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas tangan kirinya. Adapun cara meletakkannya ada beberapa cara. Cara meletakkannya, kan meletakkannya tadi itu wajib. Adapun caranya ada beberapa perkara, ada beberapa cara yang sunnah. Cara pertama, boleh diletakkan seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Wa'il bin Hujur. Dia bilang ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri salat, belum menggenggamkan tangan kanannya, menggenggamkan dengan tangan kanannya tangan kirinya. Jadi beliau letakkan digenggamkan. Jadi digenggamkan bukan hanya diletakkan tapi digenggamkan. Kanan dengan kiri dengan
kanannya. Itu cara pertama, boleh. Cara kedua, yaitu apa yang disebutkan dalam hadits Wa'il bin Hujur juga, tapi di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dia bilang la anzurunna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli. Sungguh saya akan melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia salat. Fanadartu ilaihi qama fakabbar. Saya memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka beliau berdiri bertakbir. Wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunai. Beliau angkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kafil yusra wa rusgi was-sa'id. Iya. Ini poin kita yang terakhir. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya, tangan maksudnya telapak tangan ini di atas punggung kiri, punggungnya ini. Jadi ini telapak, ini punggung namanya. Jadi belum meletakkan ini telapaknya di punggungnya, telapaknya di punggungnya. Kemudian kata beliau warusgi wasa'id, dan di pergelangannya dan di sa'idnya. Ini kan tangan terbagi-bagi, telapak tangan, punggung tangan, ini rusg, ini pergelangannya namanya rusg. Ya, ini sa'id, ini adud, ini mirfaq, ini namanya adud. Nah, jadi Nabi sekarang meletakkan telapak tangannya ini di atas punggung kiri dan di pergelangan serta di sa'id. Berarti, begini maksudnya, kan di punggung sini, kemudian melewati pergelangan dan sa'id. Jadi masuk semua tiga, punggung, pergelangan, sa'id. Paham kan? Jadi seperti dipahami kan? Ini cara kedua. Cara ketiga boleh juga. Dan ini tiga cara, semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Yaitu disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi terkait dengan wajibnya meletakkan kanan di atas yang kiri. Kan yang pertama digenggamkan, yang kedua di sini, yang ketiga kana nasu yu'maruna ayyadaw rajul yadal yumna ala dira'ihil yusra fis shalah. Orang-orang yang diperintahkan untuk meletakkan yang kanan di atas dira, dia di atas tangan. Ini namanya dira ini. Dira itu satu dira, berarti dari sini ke sini namanya dira. Sampai siku. Paham? Kalau siku itu namanya mirfaq. Iya, ini kan di atas pergelangan namanya apa tadi? Sa'id. Ini namanya satu dira. Satu apa kita? Satu hasta. Ini katanya diperintahkan untuk meletakkan, tidak ada kata menggenggam. Jadi diletakkan. Terserah, ini umum. Sini juga masuk semua dira. Paham kan? Umum. Berarti kalau kita bilang sini diletakkan saja, bukan digenggam. Paham kan? Jadi itu tiga bentuk. Diletakkan saja, digenggam, sama di sini. Paham kan? Ini tiga cara, ya, semuanya sunnah, dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Adapun orang sholat Allahu Akbar kemudian dia begini, ya, tahu kan begini, wazalan, Allahu Akbar, kan kanan juga di atas kiri, tapi silangkan. Atau begini, tidak sunnah, tapi sah. Kan dia sudah kanan di atas yang kiri, ya kan? Dia telah lakukan kewajibannya, tapi tidak sesuai apa? Sunnah. Tidak sesuai sunnah. Ini tiga cara. Setelah itu angkat kanan di atas kiri posisinya. Kemudian diletakkan di mana? Kan sudah tadi, ini aman, ini tangannya ada tiga tadi kan. Kemudian di mana? Di dada, di perut, atau di pusar, atau di bawah pusar. Iya, maksudnya kan
perut, dia dada kan? Dada. Dada paling cocok yang gini. Kalau begini nggak cocok di dada. Ingat? Maka orang-orang Syafi'iyah mereka lebih mengutamakan yang ini. Karena mereka berpendapat itu di dada diletakkan. Jadi tidak cocok kalau kecuali pada yang ini. Iya. Nah, ini posisinya nih, di mana diletakkan? Setelah yang kanan di atas yang kiri. Iya. Cukup waktu ya? Tidak cukup. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Karena panjang ini, kita butuh banyak kali supaya nanti kalau datang hadisnya itu kan setelahnya belum potong-potong hadisnya. Ada terkait dengan bacaannya. Jadi kita lebih satukan dulu di sini, mumpung disebutkan sampai salam. Paham kan? Jadi kita tidak bahas terpisah biar pikiran antum tersusun dalam satu bentuk, mulai dari takbir sampai salam. Alhamdulillah.